Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia semester pertama tahun pelajaran 2026-2027. Nah, untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 materi pada pertemuan kali ini yaitu memahami informasi dalam teks prosedur ya. Silahkan untuk kalian semua dibuka buku catatannya. Jika memang ada hal yang menurut kalian penting, boleh kalian catat ya sebagai acuan atau pegangan kalian untuk memahami materi ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf tidak bisa offline ya, tatap muka dengan kalian karena kondisi Ibu yang tidak memungkinkan. Pada saat ini Ibu masih menjalani terapi ya. Ibu juga mohon doanya dari kalian agar Ibu segera pulih, agar kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia lebih efektif lagi. Baik ya, silakan diperhatikan untuk video ini. Bab pertama yaitu memahami informasi dalam teks prosedur. Apa kalian pernah mendengar kata prosedur ya? Prosedur biasa nih kalau orang-orang ingin melakukan suatu kegiatan harus sesuai prosedur dong gitu ya. Nah kalau sekarang di depannya ada kata teks ya, teks prosedur. Kamu mah tidak sesuai prosedur gitu ya. Tapi ini mah ada di depannya ada kata teks ya, teks. Berarti kalau begitu apa pengertiannya? Teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas ya. Anu kaudag nulisna sok silahkan ditulis gitu ya, ditulis. Nah, jadi maksudnya dalam memahami informasi dalam teks prosedur ini ya, apa fungsinya ya. Jadi apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Maka dengan teks tersebut seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai dengan petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Gini deh misalkan ya, contoh simpelnya. Kamu misalkan beli sebuah merek ya, produk baru ya, contohnya misalkan membeli iPhone misalkan. Bagaimana cara menghidupkannya gitu ya, bisa salah. Nah, maka di dalam kotak ya, di dalam kotaknya itu ada kertas berupa apa? Petunjuk. Nah, berupa petunjuknya itu berupa apa? Teks-teks yang harus dibaca oleh pengguna. Nah, namanya itu adalah teks prosedur. Atau misalkan di kehidupan sehari-hari nih, kamu misalkan membeli sebungkus mie instan atau mie goreng. Nah, bagi kamu yang tidak biasa memasak, itu gimana caranya? Nah ya, maka di kemasannya, di luar kemasannya ada apa? Ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah pertama kali misalkan dibuka bungkusnya ya, dikeluarkan bumbunya, kemudian mie-nya ya. Kemudian siapkan wajan untuk merebus misalkan. Itu biasanya diberikan petunjuk. Kadang ada yang dalam petunjuknya itu satu bahasa, kadang ada yang 2 bahasa, kadang ada yang 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia
misalkan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab misalkan gitu ya. Nah, itu namanya adalah apa? Teks prosedur. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Namun, ya, dalam teks prosedur ini ada strukturnya. Ya. Ada apa? Strukturnya. Pertama, pernyataan umum. Bagaimana cara menggunakan alat atau membuat sesuatu? Contoh misalkan ya, di sekolah membeli alat pemotong rumput. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, maka di dalam dus, misalkan dus itu ada apa? Ada kertas berupa apa? Pernyataan umum. Ya. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut? Setelah itu apa tahapannya, cara melakukannya? Bagaimana misalkan ya, pada rumput yang seperti apa yang harus dipotongnya. Setelah itu diakhiri dengan penegasan ulang, memperkuat ya. Artinya cara melakoni kebiasaannya gimana gitu ya. Nah, ini struktur ini adalah yang harus ada pada teks prosedur. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Yaitu berupa pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Kemudian, tahap-tahap kegiatan berupa petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Seperti misalkan ibu di rumah membeli salep ya, seperti salep konterfein. Itu di bagian dusnya ada tahap-tahapannya ya, petunjuknya. Ini untuk misalkan keseleo, untuk otot gitu. Tapi di situ juga ada bagian terakhir penegasan ulang ya. Selain sudah disebutkan manfaatnya, juga diberitahu tidak boleh misalkannya digunakan untuk yang berusia di bawah 2 tahun gitu ya, penegasan ulang. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri kebahasaan teks prosedur ya. Nah, biasanya itu menggunakan kata kerja imperatif ya, imperatif. Terus kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat, dan kalimat perintah. Masukkan misalkannya perintahnya, masukkan mie ke dalam misalkan wajan ya. Angkat mie itu misalkan setelah matang, satukan dengan bumbu misalkan gitu ya. Nah, atau misalkan cara menggunakan mesin cuci misalkan ya, itu ada di bagian luarnya petunjuk-petunjuknya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun teks prosedur kompleks ya. Nah, jadi yang pertama menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan. Kemudian menentukan tema kegiatan. Kemudian membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Kemudian mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya ya, teks prosedur. Nanti kita akan coba melakukan dan melihat pada contoh yang lebih luas ya. Nah, sementara itu dulu yang
harus kalian pahami